menerangkan keutamaan masalah sholawat. Yang lagi rame-rame sekarang kan sholawat, maulutan, di mana-mana ada maulutan. Nah, yang betul mauludan atau maulud atau muludan itu yang betul. Kalau maulutan pakai T, ikut sebagian penceramah itu berasal dari kata mulut, maulutan. Kalau kita ibu-ibu berangkat, kita maulutan yuk. Oh, berarti di sana kemudian ngomong sendiri tidak salah dari kata-kata mulut, maulutan. Bukan mauludan. Nah, jadi apa itu sholawat? Nah, sholawat itu kalau ikut asli katanya itu adalah apa namanya, fokus pada sesuatu dengan sebaik-baiknya. Itu asal kata semacam itu. Jadi fokus untuk mengerjakan sesuatu dengan sesempurna mungkin. Kalau dari Allah Subhanahu Wa Taala, sholawat itu artinya rahmat, kasih sayang Allah yang meliputi semuanya. Kenapa kok meliputi semuanya? Ya kalau kita perhatikan orang baca sholawat itu kadang meskipun apa namanya sebetulnya adalah milik orang Islam, itu kadang-kadang bisa apa namanya manfaatnya bisa melebar kemana-mana, bahkan bisa melebar kepada orang-orang kafir. Itu sholawat. Kemudian kalau dari hamba semacam kita, itu artinya kita memintakan Allah SWT untuk melanggengkan, mengabadikan kemuliaan Kanjeng Nabi, dan kita minta apa namanya mengabadikan, melanggengkan keagungan Kanjeng Nabi dengan seluruhnya, dengan keseluruhan. Jadi kalau kita perhatikan kan zikir itu tidak ada pahalanya kalau kita tidak tahu artinya. Tapi ada dua perkara yang meskipun kita tidak tahu artinya itu ada pahalanya. Baca Quran tidak tahu artinya dapat pahala. Baca selawat tidak tahu artinya ikut pendapat yang kuat karena masih khilaf ya. Yang mengatakan dapat pahala itu Imam Qalyubi dan banyak ulama yang lain. Dan orang baca selawat tidak tahu artinya ya tetap dapat pahala. Tapi kalau Anda baca zikir yang lain, apa misalkan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tidak tahu artinya, tidak dapat pahala. Nah, itu zikir. Anda baca la ilaha illallah tahlilan, tidak tahu artinya, tidak dapat pahala. Nah, jadi zikir yang ada pahalanya itu baca Quran, ini muttafaq alaih, disepakati oleh banyak ulama. Yang kedua, baca sholawat. Menurut sebagian besar ulama, salah satunya adalah Imam Qalyubi, tidak tahu artinya tetap dapat pahala. Jadi kalau ada orang membaca pahala sholawat 1 kali, maka Anda itu akan dibalas sama Allah mendapatkan 10 kebaikan. Dilebur, dihapuskan 10 kejelekan. Kejelekan ini biasanya diartikan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Tapi ada ulama yang mengatakan termasuk dosa besar pun bisa. Tapi kalau dosa besar itu biasanya ya perlu taubat. Biasanya semacam itu. Kemudian dia akan diangkat derajatnya sama Allah sebanyak 10 derajat. 10 derajat. Kalau di akhirat nanti perbedaan antara 1 derajat nih dengan derajat yang lain, kalau masuk surga maksudnya, 1 derajat dengan 1 derajat yang lain itu jaraknya sekitar 500 tahun perjalanan. Ini. Jadi misalkan surga itu macam-macam, ada surga yang bagus, namanya surga Firdaus. Ada surga yang ya biasa-biasa, tergantung tingkatannya tadi. Perbedaannya apa? Perbedaannya salah satunya adalah untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berada di surga VIP itu mungkin tiap hari, bahkan bisa tiap jam itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau surganya biasa-biasa, bisa seminggu sekali, bisa 1 bulan sekali baru bertemu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kalau orang bertemu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nikmatnya itu melebihi surga. Nikmatnya melebihi surga. Contoh kalau di dunia apa contohnya? Misalkan orang lagi jatuh cinta, Mas Huluk lagi jatuh cinta dulu sama calon istrinya, ya.
Anda itu ada makanan enak-enak, minuman enak-enak, ada kue dan lain sebagainya, enak mana sampai dibandingkan melihat calon istrinya? Oh, ya, nikmat melihat calon istrinya toh. Ya toh. Makanan itu meskipun enak pun tetap nikmat melihat calon istrinya karena lagi jatuh cinta. Bahkan tidak enak pun tetap enak karena ada calon istrinya. Gitu. Itulah kekuatan cinta semacam itu. Karena itu dalam Al-Quran itu kita disuruh mencari surga dan mencari keridhaan Allah. Waridwanum minallahi akbar. Keridhaan Allah itu lebih besar daripada surga. Dan ini tidak sembarangan orang yang bisa melihat Allah SWT. Ikut sebagian ulama kan, orang-orang Mu'tazilah itu kan tidak percaya kita nanti ketika hari kiamat itu bisa melihat Allah SWT. Karena mereka tidak percaya bisa melihat Allah SWT, nanti di akhirat ya mereka akan tidak bisa melihat Allah, kehilangan kenikmatan terbesar, yaitu melihat Allah SWT. Jadi kita kembali masalah sholawat. Jadi derajat itu ada di surga itu nanti satu jaraknya antara satu derajat dengan satu derajat yang lain itu sekitar 500 tahun. Kemudian Anda akan dibalas sama Allah mendapatkan sholawat dari Allah SWT. Artinya Anda mendapatkan rahmat, kasih sayang yang meluas. Tidak hanya pada diri Anda, bisa pada keluarga Anda, bisa pada tetangga-tetangga Anda, bahkan bisa kepada keturunan Anda. Rasulullah memberikan tips, barang siapa yang di akhirat itu ingin dekat sama saya, ingin cepat dapat syafaatku, pertolonganku, perbanyak baca sholawat. Kalau Anda banyak baca sholawat, insya Allah itu dapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan ada cerita ada seorang ahli ibadah, dia rajin baca Quran, sedekah, sholat, kemudian pokoknya ibadah sunnah macam-macam dikerjakan. Cuma dia tidak membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi, tidak punya amalan baca sholawat. Kemudian suatu saat dia itu minta sama Allah, ya Allah, saya ingin mimpi bertemu sama Kanjeng Nabi. Maka ketika dia dikabulkan sama Allah mimpi bertemu dengan Kanjeng Nabi, ternyata gimana? Ternyata ketika Kanjeng Nabi disapa, wahai Nabi Muhammad melengos, tidak mau melihat sama orang tadi. Beberapa kali dipanggil sama dia melengos. Kemudian orang itu bertanya, wahai Nabi, saya ini umatmu loh, bukan yang lain. Kamu siapa? Saya tidak kenal kok. Kamu tidak pernah baca salat untuk saya kok. Ngaku-ngaku umatku. Bahkan dalam sebagian hadis diceritakan orang berdoa itu kalau tidak baca sholawat di dalam doanya itu tidak akan tembus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pentingnya sholawat semacam itu. Jadi banyak kejadian ajaib orang baca sholawat kemudian dapat kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau bisa kita membaca sholawat selain ketika dalam sholat, entah sehari 10 kali, entah sehari 100 kali, ya diusahakan baca sholawat. Termasuk ngaji hadis semacam ini kan kadang baca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Rawahu ngriwatake ing hadis sapa Ahmadu, sapa Imam Ahmad. An Abi Tolhata, saking Abu Tolhah. Jadi kalau kita lihat asbabul wurudnya, sebab-sebab datangnya hadis ini kan Kanjeng Nabi itu ditemui seorang sahabat namanya Abu Tolhah di dalam rumahnya. Ketika ditemui Kanjeng Nabi, ternyata saat ditemui Abu Tolhah, ternyata Kanjeng Nabi saat itu wajahnya lagi bersinar, lagi seneng, banget senengnya. Maka Abu Tolhah tanya, wahai Kanjeng Nabi, Anda kok senang sekali hari ini? Tidak seperti biasanya. Kemudian Kanjeng Nabi menceritakan hadis ini. Atani atin min indi Rabbi azza wa jalla dan seterusnya. Jadi ini hadis ini insya Allah adalah hadis yang sahih, karena dikuatkan oleh Imam As-Suyuti.